Jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dari setiap aksinya. Jangan biarkan kelakuan baik kita terhalangi oleh butiran-butiran yang menjadi penghalang. Teruslah lakukan kebaikan, berupaya sejengkal demi sejengkal menuju Allah, karena itulah sejengkal demi sejengkal. Sehingga di malam hari ini kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat wajah-wajah ini luar biasa, cerahnya minta ampun, Pak. Puasa semua? Puasa full, puasanya full ya. Kalau ada yang puasanya tidak full, itu mungkin anak-anak PAUD. Jadi untuk ibu-ibu yang anaknya masih PAUD, yang baru belajar puasa, tidak apa-apa. Subuh itu atau sahur itu sertakan mereka untuk melaksanakan sahur bersama-sama. Lalu kemudian setelah sholat zuhur, mereka tidak kuat, mereka lapar, mereka haus, kasih mereka makan roti atau kasih mereka minum susu, lalu kemudian lanjutkan puasanya. Tidak apa-apa, karena hanya minum susu dan makan roti. Kenapa? Anak PAUD tidak apa-apa, tidak masalah. Yang masalah itu bapaknya yang jam 1 siang minta minum susu. Itu yang repot. Maksudnya susu Denko, susu Indomilk begitu. Kalau ketua PHB minta susu yang susu kaleng maksudnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Sebenarnya saya itu ya sudah mau pensiun bicara di atas mimbar ini ya, karena materi saya habis ya. Kontrak saya itu 6 tahun selesai. Tapi saya lihat undangan ini anak muda, jadwal yang dirilis ini oleh Risma, maka mau tidak mau saya harus hadir di sini. Kenapa? Karena masa muda itu adalah masa pencarian jati diri. Ketika masa pencarian ini, para orang tua ini harus pandai-pandai merangkul generasi ini. Karena andaikan generasi ini tidak dirangkul dengan baik, maka mereka pun bisa saja terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Maka malam hari ini saya meninggalkan saya punya jemaah di Tanah Mudu dan kita pun bersama-sama di sini. Ketua Takmir dan seluruh jemaah yang insya Allah Allah muliakan, karena ini undangannya anak muda, maka saya akan menceritakan suatu kisah terkait anak muda. Siap dengar? Anak muda siap dengar? Begini anak muda yang bagus, Pak. Jangan karena bagian jalan sehat kalian semangat. Jangan bagian supporter bola di Tanah Mudu rapi ya kalian kasih hancur, Pak. Tapi dalam hal ibadah seharusnya kalian lebih rajin lagi. Saya tanda wajah-wajah anak muda ini, Takmir, sampai malam ke-30 mereka tidak ada, tarik mereka. Suatu kisah ketika menjelang fajar di kota Madinah. Saat itu umat Islam di bawah naungan pimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ketika itu, ketika sampai jam 3 subuh kalau di Anakalang ini, ada seorang anak muda yang ingin melakukan sholat subuh di Masjid Nabawi. Ketika itu jaraknya cukup jauh waktu subuh dan rumahnya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Maka ia pun melalui jalannya, melewati perkampungan yang ada dan ditemani dengan udara dingin kota Madinah pada saat itu.
Ketika melewati suatu lorong yang cukup gelap, tiba-tiba anak muda itu terjatuh dalam kubangan air yang berlumpur. Basah bajunya, basah badannya, kotor semua badannya. Lalu anak muda itu pun bergegas kembali ke rumah. Ia pun kembali mandi di subuh hari itu. Lalu pun ia mengambil baju yang lain, lalu ia pakai baju itu, lalu ia bismillah keluar dari rumahnya, dan tujuannya kembali ke Masjid Nabawi pada subuh itu. Ketika perjalanan melewati di tempat yang sama, terjatuh lagi dia tiba-tiba saja dalam kumparan air yang berlumpur dan berbau itu. Badannya basah, bajunya basah dan kotor. Dia pun kembali ke rumah, mandi lagi dia, lalu berganti pakaiannya. Kebetulan anak ini bajunya banyak, seperti ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu bajunya banyak, Pak. 3 lemari dia. Tapi ketika mau pergi pesta, tidak ada baju, dia bilang. Padahal banyak bajunya ini. Ketika jatuh yang kedua, dia membersihkan badan, dia pakai baju yang baru lagi. Dia keluar dari rumah, bismillah, dia bilang. Lalu dia pun kembali berjalan menuju ke masjid. Di tempat yang tadi dia jatuh itu, bertemulah dia dengan seorang tua, kakek tua yang sementara memegang obor. Bertanya anak muda, wahai kakek tua, dari manakah engkau? Lalu kakek tua itu menjawab, wahai anak muda, aku sudah melihat engkau terjatuh 2 kali di tempat ini, maka aku hendak mengantarmu ke masjid dengan penerangan oborku ini. Lalu bercerita, singkat cerita, kedua orang ini pun berjalan menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, anak muda ini pun masuk ke dalam masjid. Dia lihat orang tua ini tidak masuk, tidak mau masuk. Ayo kakek, kita sholat di masjid. Kakek ini tidak mau. Ayo kakek, kita sholat di masjid. Tetap tidak mau. Dia ajak berulang-ulang, kakek ini tetap tidak mau. Maka si anak muda ini bertanya, wahai kakek tua, sebenarnya engkau ini siapa? Maka kakek tua itu menjawab, sebenarnya aku ini adalah iblis laknatullah. Lah kenapa kalau engkau iblis, lalu kenapa engkau menolongku, wahai kakek tua? Kakek itu menjawab, wahai anak muda, ketika engkau jatuh pertama kali, itu adalah aku yang membuat engkau jatuh, dengan harapan bahwa ketika engkau jatuh, engkau tidak akan kembali lagi ke masjid. Engkau akan pulang di rumah dan tidur menjelang pagi. Tetapi anak muda, engkau mandi, kau pakai pakaian, keluar dengan bismillah menuju Masjid Nabawi. Pada saat itu Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Lalu kemudian anak muda, aku pun menjatuhkan engkau kembali yang kedua kalinya, dengan harapan engkau tobat dan kembali ke rumah dan tidak kembali lagi ke sini. Tapi apa yang terjadi? Kau ganti pakaian, kau bersihkan badanmu, dan engkau kembali menuju Masjidil Haram. Pada saat engkau keluar dari rumahmu, Allah mengampuni seluruh penghuni rumah yang tinggal bersamamu. Maka aku khawatir ketika aku menjatuhkan engkau ketiga kalinya, aku khawatir Allah mengampuni seluruh penduduk yang ada di kota Madinah dan mengurangi jumlah penduduk di neraka nanti bersamaku. Seperti itulah ceritanya. Begitulah anak muda. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira ada ketua Risma? Ada ya? Misalkan ketua Risma dengan Om Dandi, ada Om Dandi? Misalkan ketua Risma dan Om Dandi suatu subuh tumben datang di masjid, Pak. Lewat jalan kaki gitu, lorong datang. Pas di depan gereja, banyak pohon itu gelap.
licin, terjatuh, turun kena tai kerbau. Kira-kira kembali ke rumah, datang lagi ke masjid atau tarik selimut? Kira-kira. Maka ketika cerita ini dikisahkan, saya harap setidaknya anak muda termasuk kita semua mengambil hikmah yang ada. Apa hikmah cerita yang singkat ini? Hikmahnya adalah jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dari setiap aksinya. Jangan biarkan kelakuan baik kita terhalangi oleh butiran-butiran yang menjadi penghalang. Teruslah lakukan kebaikan, berupaya sejengkal demi sejengkal menuju Allah, karena itulah sejengkal demi sejengkal itulah yang akan mengangkat muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di hadapan pengadilannya yang maha adil. Seperti itu, itulah pertemuan kita di malam hari ini. Saya rasa masjid ini cukup penuh. Saya harap kita semua ini adalah pemain-pemain Argentina yang keluar sebagai juara. Jangan seperti Arab Saudi, menang pertama lalu habis keluar. Tidak ya? Mau Arab Saudi atau Argentina? Arab Saudi atau Argentina? Brazil, Indonesia. Nah, tunggu Indonesia. Jadi saya harap kita ini tampil sebagai finalis. 28 hari lagi kita akan lebaran. Ayo semangat. Jadikanlah kita peserta yang terakhir yang tetap berada dalam masjid ini untuk melaksanakan sholat Isya, sholat tarawih, dan sholat witir secara berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di hari ini dengan baik sesuai dengan ketentuan agama, maka pahalanya adalah Allah mengampuni dosa kita selama 1 tahun, dan Allah mencatat kebaikan kita seperti pahalanya seorang nabi. Mau seperti itu? Insya Allah Allah mengabulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara